Meskipun DPR RI telah menetapkan gaji dan tunjangan baru dengan total 65 juta rupiah per bulannya, masyarakat masih mempertanyakan apakah dengan gaji yang sebesar itu sebanding dengan kinerja yang diberikannya kepada masyarakat. Saya Andika Rizky Rahansyah, Anda tengah mendengarkan DNP In The Morning, edisi Senin 8 September 2025. Selamat pagi Indonesia, kami buka DNP In The Morning hari ini dari Pamekasan, Jawa Timur. Sebuah kebakaran besar melanda sebuah gudang yang menyimpan tembakau dan rokok di Desa Trasak, Kecamatan Larangan, Pamekasan pada Sabtu 6 September 2025 lalu. Kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dan laporan diterima pemadam kebakaran sekitar pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Gudang tersebut diketahui milik perusahaan rokok perseorangan PR Rudamas yang dimiliki oleh Haji Fauzan. Api yang cepat membesar menghanguskan sebagian besar isi gudang, namun beberapa barang berhasil diselamatkan berkat bantuan warga sekitar. Tim pemadam kebakaran dikerahkan 2 unit kendaraan pemadam dan juga didukung 2 unit kendaraan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pamekasan. Karena besarnya api, akses ke lokasi kebakaran juga dijaga ketat yang hanya memperbolehkan karyawan pabrik tersebut dan petugas untuk masuk ke lokasi kejadian. Setelah sekitar 2 jam berjibaku memadamkan api, tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS dari Polres Pamekasan juga diterjunkan untuk membantu penyelidikan. Namun hingga berita ini kami turunkan, penyebab kebakaran belum dapat dipastikan dan masih diselidiki lebih lanjut oleh pihak berwenang. Kepala Tim Damkar Pamekasan Herwanto menyampaikan bahwa api berkobar sangat besar dan kabar ini segera ditindaklanjuti demi keselamatan bersama. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan Jakarta kembali menjadi pusat olahraga nasional. Hal itu ia sampaikan saat memimpin apel akbar atlet Provinsi Jakarta dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional ke-42 tahun 2025 di Balai Kota Jakarta pada Minggu 7 September 2025 lalu. Dalam apel akbar ini, Pramono juga mengukuhkan atlet yang akan menjalani pemusatan latihan daerah atau Pelatda sebagai persiapan menghadapi berbagai kejuaraan termasuk Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 di Nusa Tenggara Barat atau NTB dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pramono menegaskan Jakarta sebagai barometer olahraga nasional harus mampu menorehkan prestasi terbaik di setiap ajang. Ia bahkan secara khusus meminta atlet Jakarta menargetkan juara umum di PON mendatang. Selain PON, apel tersebut juga ditandai dengan dimulainya hitung mundur atau countdown penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional atau PEPAR-PERNAS ke-11 yang akan digelar di Jakarta pada tahun ini. Menurut Pramono, di kedua ajang ini akan menjadi wadah lahirnya atlet-atlet muda potensial sekaligus ruang inklusif bagi atlet disabilitas. Kita beralih ke perkembangan terkini pasca robohnya bangunan Majelis Taklim Asobiah di Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana Bupati Bogor Rudi Susmanto menyatakan jumlah korban akibat robohnya bangunan Majelis Taklim Asobiah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 7 September 2025 pagi lalu mencapai lebih dari 80 orang. Rudi menjelaskan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri sekitar 150 orang jamaah ibu-ibu menyebabkan lokasi menjadi penuh sesak. Sebagian berada di dalam, bagian di luar, dan sebagian lainnya di teras bangunan. Sementara itu teras bangunan berdiri di pinggiran tebing dan karena kelebihan kapasitas, akhirnya teras tersebut tidak mampu untuk menahan beban. Sementara itu Rudi menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan meminta semua pihak bersabar menghadapi musibah tersebut. Ia juga menegaskan jumlah korban masih bisa bertambah seiring pendataan yang dilakukan tim gabungan di lapangan. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat 3 orang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya mengalami luka berat, sedang maupun ringan. Korban meninggal dunia yakni Irni Susanti, warga Sukamakmur yang sempat dirawat di Rumah Sakit Medika Gramaga, serta Ulan dan Nurhayati yang ditangani di RSPMI Bogor. Sementara itu puluhan korban luka tersebar di berbagai fasilitas kesehatan. Beberapa di antaranya dirawat di RSUD Kota Bogor, RSPMI Bogor, RSUD Ciawi, RS Karya Bakti Pertiwi, RS Marzuki Mahdi, Klinik Sukamaju, Puskesmas Ciamas hingga Klinik Arhafah. BPBD juga melaporkan sejumlah korban luka sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya stabil, namun sebagian besar masih dalam perawatan intensif.
3 korban dilaporkan mengalami luka berat, 7 orang luka sedang, dan 25 lainnya luka ringan. Menurut laporan BPBD, kejadian berlangsung sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Laporan pertama diterima pukul 9:42 dari aparat desa. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI memutuskan untuk memangkas gaji dan tunjangan anggotanya menjadi total 65,5 juta rupiah per bulan setelah menghapus tunjangan perumahan mulai 31 Agustus 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk transparansi dan respons atas tuntutan publik dan aksi demonstrasi mahasiswa. Komponen gaji dan tunjangan termasuk gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, honorarium fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, serta tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat. Total bruto sebelum pajak mencapai sekitar 74 juta rupiah, setelah potongan pajak menjadi sekitar 65,5 juta rupiah. Namun masyarakat dan pengamat mengkritisi besaran gaji tersebut yang dianggap masih terlalu besar dan tidak sebanding dengan kondisi dan kinerja DPR, serta keadaan rakyat yang banyak masih hidup di bawah upah minimum. Beberapa warga menganggap bahwa pemangkasan ini belum cukup menumbuhkan kepercayaan publik dan ada ketidakjelasan terkait beberapa tunjangan, seperti tunjangan komunikasi intensif yang sangat besar. Ada pula keprihatinan bahwa gaji besar dinikmati wakil rakyat, sementara rakyat biasa banyak yang masih kesulitan ekonominya. Pengamat menyarankan DPR untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai tunjangan, agar lebih rasional dan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Kaula Muda juga menilai gaji dan tunjangan DPR yang baru saat ini masih terlalu besar, dan mereka juga kebanyakan meminta transparansi serta perbaikan dari kinerja anggota DPR agar selaras dengan gaji dan tunjangan yang diperolehnya. Kita beralih ke dunia internasional, sahabat DMP. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan telah menginstruksikan Partai Demokrat Liberal yang dipimpinnya untuk mengadakan pemilihan kepemimpinan darurat. Meskipun sempat untuk menolak mundur setelah kekalahan dalam pemungutan suara Majelis Tinggi pada Juli lalu, Ishiba tetap fokus menyelesaikan kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat terkait tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyatakan bahwa dengan perjanjian yang telah ditandatangani itu, rintangan utama telah dilalui Jepang dan ingin menyerahkan kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Ishiba akan tetap menjalankan tugasnya sampai penggantinya terpilih secara definitif. Sementara itu, kekhawatiran atas ketidakpastian politik ini menyebabkan aksi jual mata uang yen secara masif. Sekian DMP in the Morning untuk edisi hari ini. Anda dapat selalu menjumpai kami dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, di Spotify dan juga di Apple Podcast, serta di kanal YouTube kami DNP Media Network. Yang itu juga seluruh sosial media kami di Facebook, Instagram, X, dan Telegram di @dnpnewsid, dan juga subscribe YouTube channel kami di youtube.com/dnpmediaid. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.